bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Edy menyatakan akan mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan, terutama di bidang pembangunan infrastruktur dan di bidang lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut disampaikan di sela-sela acara deklarasi di Taman Tugu Soekarno pada Senin 7 September 2020 lalu. Sugianto Sabran sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah didampingi Edi Pratowo sebagai calon wakil gubernur Kalimantan Tengah. Dalam hal pembangunan daerah di provinsi ini, Sugianto mengaku bahwa dalam menuntaskan pembangunan tidak akan cukup dalam jangka 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Sehingga ia tidak ingin menggunakan kata menuntaskan pembangunan pada pilkada serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020 mendatang, akan tetapi memilih kata melanjutkan pembangunan tersebut. Melanjutkan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksud yakni mendukung juga mengembangkan pangan nasional atau food estate di Provinsi Kalimantan Tengah yang dicanangkan sebagai ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu saja, selain penekanan pada dampak positif ke bidang ekonomi dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga bandar udara, sehingga diharapkan hasil panen yang melimpah bisa dikirim ke luar negeri. Adapun mengenai pendapatan asli daerah PAD, ia berharap pada tahun pertama menjabat nantinya, jika dirinya terpilih lagi dalam periode kedua, ia akan berupaya menaikkan PAD juga meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah secara menyeluruh dan merata. Selanjutnya, tidak hanya dalam perekonomian dan pembangunan infrastruktur saja, di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya juga akan dikembangkan. Oleh karena itu, dirinya berharap pada pesta demokrasi yang diselenggarakan mendatang, masyarakat dapat menggunakan hak pilih dalam memilih pemimpin kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya meminta baik pun kepada penyelenggara supaya partisipasi masyarakat dalam memilih ini lebih meningkat. Apalagi dalam suasana COVID tetap harus diatur dengan protokol kesehatan, harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Nah, yang lain tentu saya mengajak masyarakat, sambutlah pesta demokrasi ini dalam memilih pimpinan saudara-saudara semua. Gunakan hak pilihnya. Jangan sampai salah memilih, dilihat pimpinan. Kalau memang itu bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, tidak bekerja untuk orang banyak, tidak bekerja untuk Kalteng dan masyarakat, tidak usah dipilih lagi. Harus cerdas memilih yang cuma janjinya atau cuma janjinya aja, ya sudah, tidak usah dipilih lagi. Tetapi kalau para pimpinannya mampu untuk melaksanakan janji, terus visi kedepannya sudah jelas, bahwa ke depan dan Port Estate itu dampak ada penerbangan internasional, ada pelabuhan laut nantinya, pelabuhan utama. Di Kalimantan Tengah itu belum ada pelabuhan utama, yang ada adalah pelabuhan pengumpan dan pengumpul. Hubungan antara dua provinsi di Kabupaten Pulang Pisau, di Pelabuhan Bahur. Nah, kita buka akses dan Port Estate ini, ya tentu melalui visi misi ini tadi kita ingin mempertajam di tahap kedua ini, supaya Kalimantan Tengah ini betul-betul di bidang ekonomi itu sesuai dengan Trisakti Bung Karno, bahwa berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat. Namanya berdaulat ya kita harus ada martabat, supaya ada martabat. Sekarang batu bara kita dan gas Berito masih keluar melewati alur Banjarmasin. Ke depan, 2 tahun ke depan, ini harus melewati alur Kalimantan Tengah, yaitu Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas. Tidak boleh lagi keluar dari Banjarmasin, supaya Kalimantan Tengah itu ada harga diri. Paling tidak dengan itu ada peningkatan PAD-nya nanti ke depan. Nah, mungkin hal-hal yang besar itu yang saya sampaikan. Saya mengajak, mari benar suaranya pada 9 Desember. Masalah hoax itu jangan didengarkan. Orang yang melempar hoax pasti ada keinginannya. Pasangan ini tetap akan menggunakan etika dan akhlak, termasuk partai-partai politik dan para pendukung, simpatisan dan relawan Sugianto. Tidak akan menggunakan cara-cara kotor untuk meraih satu jabatan, tapi cara-cara yang gentle dan kesatria. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan.